Halo warga plus 62, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Pada video kali ini gue akan menceritakan sebuah film horor yang berjudul The Others. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang kedatangan 3 orang asing. Awalnya mereka tampak normal, namun seiring berjalannya film kejadian misterius mulai terjadi. Lalu bagaimanakah keluarga ini menghadapinya dan siapakah sebetulnya 3 orang ini? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita simak alur ceritanya. Film ini mengambil latar pada tahun yang sama dengan kemerdekaan Indonesia. Dibuka dengan kedatangan 3 orang misterius ke sebuah rumah tua yang diselimuti kabut. Mereka bertiga disambut oleh pemilik rumah yang bernama Nyonya Grace. Wanita ini telah menunggu kedatangan mereka karena dia memang membuka lowongan untuk beberapa posisi pekerjaan. Alasan dia membuka lowongan tersebut adalah karena pekerja sebelumnya menghilang begitu saja tanpa meninggalkan pesan, bahkan gajinya pun tidak diambil. Akibatnya kini Mr. Tuttle ditugaskan untuk mengurus kebun. Miss Bertha sebagai pengasuh anaknya dan gadis murung yang bernama Lydia bertugas sebagai pembantu. The master map. The master went off to war a year and a half ago. Ketika berkeliling rumah, Nyonya Grace menunjukkan tingkah yang tidak biasa. Dia mempunyai peraturan yang harus ditaati, yaitu siapapun yang ingin membuka pintu, maka mereka harus menutup pintu sebelumnya terlebih dahulu. Selain itu, Nyonya Grace juga berpesan untuk selalu menjaga kesunyian, karena dia adalah orang yang menjunjung tinggi ketenangan. Maka dari itu, di rumah ini tidak ada radio, telepon, bahkan aliran listrik pun tidak ada, karena Jerman masih memutus jaringannya. Mrs. Mills, you and the girl, you'll sleep in the attic room at the top of the stairs. You can sleep in the shed. Setelah tur keliling rumah selesai, Nyonya Grace memperkenalkan kita kepada kedua anaknya. Mereka memiliki alergi terhadap cahaya sehingga hanya penerangan dari lampu petromak yang diperbolehkan. Jika lebih kuat dari itu, maka kulit Anne dan Nicholas akan langsung terbakar. Dan seperti anak kecil pada umumnya, mereka sering bertengkar, memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya tidak penting. What's going on? I want to see those plates empty in less than a minute. Is that clear? Selang beberapa saat, keanehan mulai terjadi karena ternyata tukang pos belum mengambil surat dalam beberapa hari ini, yang artinya pemberitahuan lowongan pekerjaan belum dipajang di koran. Sontak Nyonya Grace menanyakan siapa ketiga orang ini dan apa maksud mereka yang sebenarnya. It's an advertisement for servants. Since it was never published, would you mind explaining to me what you're doing here? Miss Bertha kemudian mengatakan bahwa kebetulan mereka memang sedang mencari pekerjaan. Dia mengaku bahwa sebetulnya mereka bertiga pernah bekerja di rumah ini. Oleh karena itu, dia mencoba untuk kembali menawarkan jasanya kepada pemilik baru rumah ini. So you say you know the house well? With the back of my hand. Suatu malam, Grace mengajari Alkitab kepada kedua anaknya. Namun mereka sedikit protes karena baik Anne ataupun Nicholas lebih menginginkan untuk bermain. Alhasil, Grace menghukum anaknya dengan menempatkan keduanya di ruangan yang berbeda. Grace melakukan hal ini karena dia adalah tipikal orang tua yang tegas. Dia juga menginginkan kedua anaknya supaya menjadi pribadi yang mandiri. In fact, I think you can study in separate rooms. No. Yes. What if we see a ghost? If you see a ghost, you say hello and you continue on studying. And come with me to the music. Sebelum meninggalkan Nicholas, Grace tak lupa meminta anaknya untuk terus memegang tasbih. Dia berpesan bahwa tidak ada satupun yang perlu ditakuti. Akan tetapi, baru beberapa saat Grace menutup pintu, dia mendengar suara tangisan. Sontak wanita ini menghampiri kedua anaknya yang berada di ruangan berbeda. Namun Grace begitu heran karena baik Anne ataupun Nicholas tidak sedang menangis. Hingga akhirnya Anne memberitahu ibunya bahwa yang menangis adalah Victor. Menurut Anne, Victor tidak mau tinggal di rumah ini, tapi ayahnya yang seorang pianis memaksa dirinya. Grace tentu saja semakin heran mendengar cerita anaknya, karena tidak mungkin ada seseorang di ruangan ini sebab dia selalu mengunci pintunya. No door is to be opened without the previous one being closed first. Is that so hard to understand? But I was in the hall the whole time. And then I went out into the garden. You saw me with your own eyes. I hope you are not suggesting that it was me. Perselisihan kakak beradik memang tidak mengenal waktu. Bahkan ketika akan beranjak tidur, Anne masih saja berusaha untuk menggoda Nicholas. Dia menyuruh adiknya untuk memberitahu Victor agar jangan memainkan tirai. Tentu saja Nicholas enggan melakukan hal itu. Dia lebih memilih menekuk di kasur sambil menahan rasa takutnya.
hingga akhirnya Anne menyuruh Victor untuk menyentuh Nicholas. Alhasil teriakan Nicholas menggema ke seluruh penjuru dan Grace segera menghampiri kedua anaknya. She was fighting with me, and I told her to be quiet. 3 hari sudah berjalan sejak Grace menghukum Anne, tapi anaknya ini masih belum meminta maaf atas apa yang telah dilakukan. Akibatnya migrain yang selama ini diderita Grace belakangan sering kambuh. Namun bukan hanya itu yang menjadi beban pikirannya, dia juga merasa sangat terganggu dengan bunyi bising yang ditimbulkan Lydia. Oleh karena itu, Miss Bertha segera bergegas untuk menasihati Lydia. Akan tetapi, Grace sudah tidak sabar sehingga dia memutuskan pergi ke atas untuk langsung memarahi Lydia. Namun betapa terkejutnya ketika dia melihat Miss Bertha dan Lydia yang sedang berada di luar rumah. Padahal suara bising itu masih sangat jelas terdengar dari lantai atas. Begitu mendapat informasi dari Anne, Grace segera pergi ke ruang penyimpanan. Di sini dia mengecek satu persatu setiap sudut dalam ruangan tersebut. Akan tetapi Grace tidak melihat seseorang mencurigakan, hanya suara berbisik yang kerap menghantui pendengarannya. Setelah diteror oleh makhluk tak kasat mata, Grace menyuruh Mr. Tuttle untuk menggeledah seluruh rumah. Tak lupa juga dia mengambil senapan lalu segera berjalan keluar untuk mencari penyusup tersebut. Di tengah perjalanannya ini, Grace tak sengaja melihat gambar yang dibuat oleh anaknya. Pada gambar tersebut, Anne menjelaskan bahwa ada 4 orang misterius yang kerap ditemuinya. Salah satu yang paling sering adalah wanita tua dengan wajahnya yang mengerikan. Mrs. Mills, go and call Mr. Tuttle. Tell him that we have to search the whole house immediately. Singkat cerita, setelah digeledah, mereka tidak menemukan orang yang dimaksud. Kendati demikian, Grace menemukan sesuatu yang menarik, yaitu sebuah album foto yang menyimpan berbagai potret orang yang sudah meninggal. Miss Bertha menjelaskan bahwa hal itu merupakan tradisi orang terdahulu. Mereka beranggapan bahwa rohnya akan tetap tersimpan jika potret foto tersebut diletakkan di dalam album. Grace yang mendengar penjelasan tersebut sontak menyuruh Miss Bertha untuk menyingkirkan album tersebut. Dan setelahnya, ibu dua anak ini menghampiri Anne serta Nicholas yang sedang tertidur. Akan tetapi, lagi-lagi Grace mendengar sebuah suara dari kegelapan pekat di depannya. Keesokan harinya, Grace memutuskan untuk pergi ke desa guna menemui seorang pendeta. Dia melakukan hal itu agar rumahnya bisa diberkati karena menurutnya ada makhluk halus gentayangan. Awalnya Miss Bertha berusaha mencegahnya dengan mengatakan bahwa kabut masih terlalu tebal. Akan tetapi keputusan Grace sudah bulat. Akibatnya dia melangkah pergi untuk menembus kabut tebal setelah sebelumnya berkata kepada Mr. Tuttle untuk mencari makam di sekitaran rumahnya. Do you think it's safe to let her go? Don't worry, the fog won't let her get very far. Di tengah perjalanan, Grace sempat kesulitan untuk melihat karena kabut memang sangatlah tebal. Lantas wanita ini berlari tak menentu karena dia sudah tidak mengetahui jalan yang harus diambil. Hingga akhirnya dia terkejut karena melihat suaminya yang berada di hadapannya. Sontak Grace memeluk dan menuntunnya untuk kembali ke rumahnya dengan menembus kabut yang menghalanginya. Tak hanya Grace yang gembira dengan kepulangan Charles, Anne dan Nicholas juga merasakan hal yang sama. Mereka tak henti-hentinya memeluk ayahnya tersebut. Sampai waktunya makan, barulah kedua anak ini mengizinkan Charles untuk beristirahat. We've prepared lunch for you. Are you coming down or would you prefer that... Di ruang makan, mereka sekeluarga duduk bersama menikmati hidangan yang dibuat Miss Bertha. Semua hadir kecuali Charles yang masih terbaring lemas. Sambil mengunyah makanan, Anne bertanya apa yang harus dilakukan kepada para penyusup. Akan tetapi, Grace malah berkata bahwa tidak ada penyusup di rumahnya. Sontak Anne kesal dengan tindakan ibunya yang tidak mempercayai ucapannya. Dia pun segera beranjak pergi dan di sini Miss Bertha menghibur Anne yang sedang menangis. Wanita ini mengatakan kepada Anne bahwa ibunya hanya menyangkal apa yang sedang terjadi.
Menurutnya, penyangkalan itu tidak bertahan lama karena cepat atau lambat Grace akan melihat penyusup tersebut dengan matanya sendiri. What about her daughter? She's not so stubborn. Children will be easier to convince. Beberapa hari kemudian, terlihat Grace sedang membantu putrinya untuk mengenakan sebuah gaun. Grace berpesan agar tidak membuat gaun itu kotor karena dia harus pergi sebentar. Tanpa membantah, Anne mengangguk setuju. Meski demikian, janji yang diucapkan bocah ini tidak bertahan lama karena lagi-lagi Grace harus memberikan ceramah kepada anaknya begitu melihat Anne yang sedang duduk di lantai. Namun belum sempat Grace melakukan hal itu, dia melihat kejanggalan pada tangan putrinya. Where is my daughter? Are you mad? I am your daughter. You're not my daughter! Mom, I heard shouts. She wants to kill me. Perbuatan yang dilakukan Grace tentu berdampak pada mental kedua anaknya. Akibatnya, Anne pergi ke kamar ayahnya supaya bisa menenangkan diri. Di tempat lain, Miss Bertha sedang berusaha menenangkan si nyonya rumah. Dia mengatakan bahwa Grace tidak perlu bertanggung jawab atas semua yang terjadi di rumah ini. Mendengar hal itu, Grace sedikit tersinggung karena merasa pembantunya sedang mengguruinya. Bahkan dia menaruh curiga dengan obat yang diberikan oleh Miss Bertha. Padahal pembantunya itu sudah mengatakan bahwa benda tersebut adalah obat migrain yang selalu diminum oleh Grace. She went mad like she did that day. Do you remember? Di ruangan yang lain, Charles akhirnya bangun dari tidurnya. Prajurit perang ini kemudian mengatakan bahwa dia harus kembali pergi untuk berperang. Grace yang mendengarnya tentu saja sangatlah marah. Dia berteriak kepada Charles mengatakan bahwa perang sudah usai. Charles tidak menjawab, dia hanya terdiam sambil berjalan mendekati Grace. Keesokan paginya, ketika bangun dari tidur, Grace mendapati suaminya sudah benar-benar pergi. Dia lalu pergi ke gerbang rumahnya sambil menahan kesedihan akibat ditinggal suaminya. Beberapa saat kemudian, dia dikejutkan dengan teriakan yang berasal dari dalam rumah. Sontak Grace berlari, akan tetapi lagi-lagi dia begitu terkejut karena melihat seluruh gorden di rumahnya telah menghilang. Grace yang panik langsung menutupi kedua anaknya dengan baju miliknya dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah ruangan setelah sebelumnya menutup jendela dengan papan tulis. Ketika Grace sedang mencari gorden yang hilang, Miss Bertha tiba-tiba saja muncul dan mengatakan bahwa penyakit Anne dan Nicholas bisa jadi sudah sembuh. Pernyataan Miss Bertha semakin diperkuat dengan argumen dari Mr. Tuttle. Pria ini mengatakan adik iparnya dulu menderita rematik yang parah, namun pada suatu hari tiba-tiba saja penyakitnya itu menghilang. Grace sontak terheran dengan yang didengarnya barusan. Dia menganggap pembantunya itu sudah gila. Bahkan terlintas dalam pikirannya apabila mereka ingin menguasai rumahnya. Maka dari itu, tanpa pikir panjang, Grace segera mengusir ketiga pembantunya tersebut. I think I've reached the end of my tether. What about you? Oh, yes. Grace masih terus berusaha mencari gorden yang hilang tersebut. Bahkan sampai malam hari dia tidak berhenti mencarinya. Sementara di ruangan yang lain, Anne mencoba keluar dari kamarnya untuk mencari ayahnya. Nicholas tentu tidak mau ditinggal sendiri. Dia pun mengikuti perbuatan kakaknya meski dalam hatinya ada rasa takut yang menghampiri. Akan tetapi Nicholas berhasil mengumpulkan keberaniannya. Dengan saling bergandengan tangan, kedua kakak beradik ini menerobos kabut hingga sampailah mereka di sebuah makam. Bersamaan dengan itu muncul Miss Bertha dan kawan-kawan sekaligus terungkap fakta sebenarnya tentang mereka yang ditemukan oleh Grace. Liar, you just don't want to be left on your own. Scaredy pants, scaredy pants. Be quiet! There's something written here. Let's go. Wait! What does it say? Setelah mengetahui bahwa ketiga pembantunya sudah meninggal setengah abad yang lalu, Grace bergegas masuk ke dalam rumah dan menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi. Akan tetapi Miss Bertha dan kawan-kawan tidak menyerah. Mereka masih terus berada di depan pintu. Melalui Miss Bertha, mereka menyampaikan kepada Grace bahwa dia harus belajar untuk hidup berdampingan antara yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Grace yang ketakutan menyuruh ketiga pembantunya untuk segera pergi.
Namun bukannya pergi, mereka malah menyuruh Grace untuk naik ke lantai atas karena kedua anaknya telah ditangkap oleh para penyusup. Tanpa berdebat, Grace segera melangkahkan kakinya. Lalu begitu sampai di sana telah duduk beberapa orang asing termasuk si wanita tua dengan wajah yang mengerikan. Grace berusaha menghampiri kedua anaknya, akan tetapi Anne membisikkan sesuatu kepada si wanita tua yang berhubungan dengan bantal. With a pillow. She didn't kill us. Children, if you're dead, why do you remain in this house? Ternyata Grace dan kedua anaknya sudah mati pada hari itu. Hari di mana Grace mencekik kedua anaknya dengan bantal lalu menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. Sedangkan penyusup yang selama ini dibicarakan adalah pemilik baru rumah ini yang sebenarnya. Dengan kata lain, mereka adalah manusia hidup. Apa yang mereka lakukan tadi adalah ritual untuk membuat kontak dengan para makhluk tak kasat mata. Kontak tersebut sukses meski pada akhirnya negosiasi tidak berjalan lancar karena Grace dan kedua anaknya mengamuk setelah mengetahui fakta yang sebenarnya. We are not dead. We are not dead. Di penghujung film, Grace berusaha mengingat kembali apa yang terjadi pada hari itu. Sambil memeluk anaknya, Grace mendengarkan penjelasan dari Miss Bertha yang mengatakan apabila Lydia juga mengalami hal yang sama. Gadis ini berhenti bicara ketika dia menyadari bahwa hidupnya telah berakhir. Selain itu, Miss Bertha juga menjelaskan bahwa penyusup yang tadi ditemuinya akan segera pergi. Namun bukan berarti rumah ini akan kosong selamanya, karena penyusup yang lain tentu akan terus berdatangan. Dan di akhir pembicaraan ini, Grace menegaskan bahwa rumah ini adalah miliknya yang tidak akan diserahkan kepada siapapun. Film ini pun ditutup dengan kepergian si penyusup yang telah mengurungkan niatnya menetap di rumah ini. Untuk kali pertama, kita diperlihatkan sosok Victor yang sedang menatap jendela. Entah sadar atau tidak, di sisi lain jendela telah berdiri Grace dan kedua anaknya yang sudah tidak lagi takut dengan cahaya matahari. Ketiganya menatap kepergian si penyusup seolah mengatakan bahwa rumah ini adalah milik mereka.